Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau jadi single tuh sebenarnya kesempatan yang bagus untuk membangun pondasi keuangan yang kuat? Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang malah terjebak sama kebiasaan yang bikin boros tanpa sadar. Kalau kalian sering ngerasa gaji kalian itu nggak cukup, atau nggak punya tabungan, atau malah boros buat hal-hal yang nggak jelas, video ini pas banget buat kalian. Yuk kita bahas kesalahan-kesalahan keuangan yang sering banget dilakuin sama orang-orang yang lagi single atau jomblo. Jangan sampai kesalahan ini bikin kalian menyesal di kemudian hari ya. Oke, kesalahan yang pertama yaitu hedon atas nama self-reward. Siapa sih yang gak suka ngasih hadiah buat diri sendiri, apalagi setelah bekerja keras? Tapi masalahnya, konsep self-reward ini sering banget dijadikan alasan untuk boros. Misalnya, baru aja gajian, langsung makan di tempat yang mahal, beli barang yang mahal, atau check out di wishlist aplikasi marketplace, seolah itu semua wajib banget. Padahal self-reward itu kan lebih ke bonus ya, bukan kebutuhan utama. Nah, kenapa ini sering kita jadikan alibi untuk boros? Karena kalau kita udah ngerasa capek kerja itu kan biasanya pengeluaran hedon sering dianggap pantas gitu ya. Sementara kalau kita lihat lagi, apakah semua pembelian itu benar-benar bikin kita ngerasa puas? Kebanyakan cuma bikin kita senang sebentar, tapi ujung-ujungnya kita nyesal karena saldo rekening jadi tipis. Nah, self-reward yang sehat itu adalah ketika kita belanja barang yang memang bermanfaat atau pengalaman yang bikin kita bahagia untuk jangka panjang. Misalnya dengan ikut kelas online untuk upgrade skill atau traveling yang sederhana tapi bisa bikin kita fresh gitu. Sementara kalau self-reward yang sifatnya pemborosan, itu adalah kalau kita misalnya belanja hanya untuk ngikutin tren atau buat gaya-gayaan di media sosial. Padahal barangnya nggak bakal kepake lama. Contoh boros dalam hal self-reward yang nggak terasa tapi bisa numpuk tuh, kayak misalnya nih kalau kalian suka beli kopi kekinian atau minuman manis lainnya lah pokoknya, setiap hari harganya puluhan ribu. Katakanlah 50 ribu gitu ya. Dalam sebulan itu udah 1,5 juta sendiri. Padahal kalau duit segitu kalian simpan untuk investasi, misalnya reksadana, dalam setahun kalian bisa punya tabungan tambahan plus keuntungannya. Next, kesalahan yang kedua, fokus pada gaya hidup bukan masa depan. Ini sering jadi jebakan besar, terutama buat anak-anak muda. Dari nongkrong di tempat yang hits, mahal, terus juga gonta-ganti gadget, sampai ikut-ikutan fashion yang lagi ngetrend, yang nggak selalu nyaman sebenarnya. Semua demi likes dan validasi dari orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah gaya hidup ini bakal bantu kita di masa depan? Sebenarnya nggak salah juga sih pengen punya gaya hidup yang keren tuh. Tapi kalau sampai mengorbankan keuangan, itu udah warning. Contohnya, sering ngelihat orang lain liburan mewah, terus kalian ngerasa harus ikut-ikutan, padahal tabungan kalian masih nol. Akhirnya kalian malah ngutang. Entah itu kartu kredit atau bahkan pinjol dan pay later. Perilaku FOMO atau fear of missing out ini bikin kalian terus-menerus mengejar apa yang orang lain punya. Hari ini ngikutin tren gadget terbaru, bulan depan ngikutin tren fashion. Kalau terus kayak gini, pengeluaran kalian bakal jadi nggak terkendali, dan kalian nggak punya ruang untuk menabung atau investasi. Nggak menyiapkan masa depan karena terlalu asik sama gaya hidup ini bakal bikin kalian jadi beban buat diri sendiri dan keluarga. Kalau nanti kalian udah nikah atau punya anak misalnya, kalian bakal stres mengurus kebutuhan mendesak karena nggak ada tabungan atau investasi dari sebelumnya. Lanjut, kesalahan yang ketiga, skip dana darurat. Banyak orang yang karena masih single, mikirnya kayak, belum punya tanggungan, belum butuh deh dana darurat. Padahal, single tuh justru waktu terbaik untuk menyiapkan dana darurat. Kenapa? Karena pengeluaran kita masih minimal. Jadi kita bisa fokus untuk menyimpan uang sebelum ada tanggungan besar di masa depan. Bayangin nih misalnya suatu hari kalian kena PHK. Atau gadget yang biasa kalian pakai buat kerja tiba-tiba rusak. Dan kalian nggak punya tabungan. Apa yang terjadi? Mau nggak mau, kalian jadi harus ngutang. Dan utang tuh seringkali jadi awal dari masalah keuangan yang lebih besar. Disinilah pentingnya dana darurat. Buat yang single, dana darurat itu idealnya sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan ya. Kalau misalnya pengeluaran bulanan kalian itu 4 juta per bulan, artinya target awal dana darurat kalian adalah 12 juta. Mulai pelan-pelan aja, misalnya nyisihin 10% dari gaji setiap bulan. Nah, supaya dana darurat kalian aman, simpan uang itu di rekening yang terpisah dari rekening sehari-hari kalian.
supaya nggak gampang kalian akses untuk kebutuhan sehari-hari. Terus juga pilih instrumen penyimpanan yang aman, misalnya di emas gitu. Dan jangan pakai dana darurat itu untuk hal-hal yang sifatnya keinginan, kayak beli gadget baru atau tiket konser. Hanya gunakan dana darurat untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Next, kesalahan yang keempat, baru nabung kalau ada sisa. Ini kesalahan klasik yang sering banget kejadian. Nabung cuman kalau ada sisa dari gaji. Tapi faktanya, metode ini tuh jarang berhasil karena uang udah keburu habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Intinya, kalau nabung dijadikan prioritas terakhir, ya nggak akan pernah ada yang namanya sisa. Kenapa cara ini nggak efektif? Sederhana aja, pengeluaran seringkali nggak terasa kalau kita nggak bikin batasan. Misalnya, gaji 5 juta habis buat nongkrong, buat belanja online, dan buat biaya bulanan lainnya. Terus baru sadar, pas di akhir bulan, uangnya udah tinggal 200 ribu. Nabung kayak gini nggak akan bikin kita punya tabungan yang signifikan. Nah, teknik menabung, buat kalian yang masih single, dan mungkin gajinya udah pas-pasan, ada beberapa cara yang bisa kalian coba, yaitu yang pertama, gunakan metode alokasi anggaran yang jelas. Misalnya pakai metode 50-30-20. Dari gaji yang kalian miliki, 50% untuk kebutuhan, yaitu makan, transport, sewa tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu 30% untuk keinginan, misalnya buat nongkrong dan hobi, dan 20% itu wajib langsung disisihkan untuk tabungan atau investasi. Wajib langsung disisihkan ini segera setelah kalian gajian ya, bukan tunggu sisa 20%. Atau bisa juga nabung dengan cara auto debit di tabungan. Atur transfer otomatis ke rekening khusus tabungan kalian setiap kali gajian. Jadi uang yang mau ditabung itu aman sebelum sempat kalian pakai untuk hal-hal lain. Atau bisa juga dengan cara bagi berdasarkan tujuan. Pisahkan tabungan kalian untuk dana darurat, untuk liburan, ataupun untuk target lainnya. Kalau udah ada tujuan yang jelas kan kalian jadi lebih semangat untuk menabung. Kalau misalkan kalian bisa nabung dulu, misalnya gaji kalian itu 5 juta, terus langsung kalian sisihkan 20%, yaitu 1 juta setiap bulan, dalam setahun kalian punya 12 juta. Sementara kalau kalian baru nabung ketika ada sisa, misalnya dari gaji kalian 5 juta tadi, kalian itu suka kalap belanja, sehingga kalian jadi cuma bisa nabung 100 atau 200 ribu gitu per bulan. Akhirnya setahun cuma terkumpul 2 juta. Next, kesalahan yang kelima, nggak punya target finansial yang jelas. Banyak nih orang yang masih single yang santai banget soal keuangan karena ngerasa nanti aja lah mikirnya kalau udah nikah. Nanti aja mikirin soal uang kalau udah punya pasangan yang serius mau nikah. Padahal, nggak punya target keuangan itu bikin kita jalan di tempat guys. Uang habis tanpa tujuan, dan kita nggak tahu harus mulai dari mana untuk membangun masa depan. Tanpa target, kita nggak akan punya arah. Uang yang semestinya bisa dialokasikan untuk investasi atau beli properti, malah habis untuk gaya hidup. Kedepannya, kita bakal lebih kesulitan menyiapkan hal besar seperti menikah, atau beli rumah, atau bahkan pensiun hari tua gitu. Contoh target keuangan yang simple buat kalian yang masih single, misalnya nih, untuk jangka pendek 6-12 bulan, bisa pasang target bangun dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan misalnya. Lalu untuk jangka menengah, yaitu 1-5 tahun, coba menabung untuk DP rumah atau modal usaha. Dan untuk jangka panjang, atau di atas 5 tahun, coba investasi untuk persiapan pensiun atau kebebasan finansial. Dan cara untuk bikin financial goals yang realistis, kalian bisa terapin beberapa tips ini. Yang pertama yaitu SMART goals. Pastikan bahwa target kalian itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Misalnya mau nabung 2 juta setiap bulan selama 2 tahun untuk beli motor secara cash. Lalu, jangan lupa untuk evaluasi secara rutin. Setiap 3 bulan misalnya, cek progres target kalian. Kalau ada yang meleset, coba koreksi strategi supaya tetap on track. Oh iya, nggak perlu langsung pasang target yang besar ya kalau kalian kewalahan. Mulai aja dari nominal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Next, kesalahan yang keenam, terlalu sering jajan online. Siapa di sini yang nggak bisa lepas dari aplikasi ojek online atau delivery makanan? Emang enak sih ya zaman sekarang kalau lapar tinggal klik, makanan datang, udah gampang banget semuanya. Tapi di balik kenyamanan ini,
ada lubang besar di dompet kita. Kalau dihitung-hitung, pengeluaran buat jajan online ini sebenarnya jauh lebih mahal dibanding masak sendiri. Harga makanan di aplikasi itu kan biasanya udah di markup, terus juga ada ongkirnya dan fee lain-lain. Dan karena gampang banget, kita jadi nggak sadar seberapa sering kita bisa pesan makanan dalam seminggu. Belum lagi ada diskon yang bikin kita ngerasa hemat, padahal ujung-ujungnya tetap lebih mahal dibanding masak sendiri. Katakanlah misalnya kalau kalian itu jajan online 30.000 per porsi. Kalau sehari kalian bisa 2 kali pesan, totalnya 60.000. Dalam sebulan jadi 1,8 juta. Sedangkan kalau kalian masak sendiri, 20.000 bisa dapat bahan buat 2-3 porsi makanan misalnya. Dalam sebulan kalian cuma keluar 600.000. Hemat 1,2 juta. Dan uang itu bisa kalian alokasikan ke tabungan atau investasi. Jadi supaya bisa lebih hemat, coba deh untuk masak buat kebutuhan sehari-hari. Lalu sisihkan budget untuk jajan online maksimal seminggu sekali deh. Atau misalnya bikin aturan buat diri kalian sendiri. Gak boleh jajan online kalau misalkan itu hanya untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian cuma boleh jajan online ketika lagi bareng sama teman-teman atau buat keluarga misalnya. Jadi kalian bisa split bill. Lanjut, kesalahan yang ketujuh, gak nge-track pengeluaran pribadi. Banyak dari kita yang single, yang ngejalanin hidup tuh pakai prinsip let it flow, biarin aja mengalir. Gaji masuk, dipakai, tiba-tiba habis tanpa tahu uangnya kemana. Kalau kalian gak pernah tracking pengeluaran atau melacak pengeluaran, ya wajar aja kalau kalian ngerasa gaji kalian itu selalu kurang. Padahal sebenarnya mungkin penghasilan kalian cukup. Kenapa tracking keuangan itu penting? Karena ini supaya kalian tahu kemana uang kalian pergi setiap bulan. Terus juga tracking pengeluaran ini bisa membantu kalian menyusun prioritas pengeluaran. Jadi nggak asal ngeluarin duit gitu. Dan juga ini mencegah pemborosan tanpa kalian sadari. Kayak langganan aplikasi streaming yang jarang dipakai, atau jajan impulsif. Misalnya setelah ini kalian memutuskan untuk mulai tracking pengeluaran. Terus kalian sadar bahwa kalian udah ngabisin 2 juta untuk jajan online setiap bulan. Nah, setelah menyadari kesalahan ini, kalian bisa memutuskan untuk masak sendiri dan alokasikan 1 juta ke tabungan misalnya. Dalam 6 bulan, kalian bisa nabung buat traveling. Lumayan kan? Tracking itu ibarat GPS untuk keuangan kalian. Dengan tahu arah, kalian bisa mencapai tujuan finansial dengan lebih cepat dan efisien. Jadi, mulai deh catat keuangan kalian dari sekarang supaya nggak jalan di tempat. Next, kesalahan yang ke-8. Pinjem duit ke teman untuk hal yang nggak penting. Kadang karena ngerasa malu nggak bisa ikutan nongkrong atau beli barang-barang yang lagi ngetren gitu ya, ada aja yang akhirnya minjem duit ke teman. Padahal kebiasaan ini bisa merusak hubungan pertemanan dan bikin kita terjebak di siklus utang kecil-kecil tapi nggak beres-beres. Kalau kita keseringan pinjem duit dan susah untuk bayar balik, teman kita bakal kehilangan kepercayaan sama kita. Dan bisa jadi hubungan pertemanan itu renggang. Bahkan kadang ada orang yang mikirnya tuh, cuman utang ke teman ini, gak apa-apa lah. Jadi gak menganggap utang ke teman tuh sebagai sesuatu yang serius gitu. Tapi lama-lama ini bisa jadi kebiasaan buruk. Dan kalau setiap kali butuh uang kalian itu ngerasa tinggal pinjam ke teman, kalian bakal susah belajar ngatur keuangan sendiri. Gak ada disiplin finansial yang kalian bangun. Jadi supaya gak kebiasaan minjem duit, terutama ke teman, coba deh mulai prioritaskan pengeluaran kalian. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau cuma buat gaya-gayaan, mending tahan diri dulu. Terus juga jangan lupa untuk bangun dana darurat. Sisihkan sedikit demi sedikit dari gaji kalian setiap bulan untuk jaga-jaga situasi mendadak. Dan cari penghasilan tambahan. Kalau kalian ngerasa selalu kurang, gaji kalian terlalu kecil, gak ada sisa yang bisa ditabung, atau gak bisa memenuhi kebutuhan kalian, coba cari side hustle atau kerja freelance untuk menambah penghasilan. Lanjut, kesalahan yang ke-9, mengandalkan kartu kredit atau paylater kayak ATM pribadi. Banyak yang salah kaprah mengira kartu kredit maupun paylater itu kayak uang tambahan atau ATM pribadi. Padahal, kartu kredit maupun paylater itu adalah utang yang harus dibayar. Dan kalau kita nggak hati-hati, bunga yang ditagihkan bisa bikin kita terjebak. Bahayanya layanan keuangan kayak kartu kredit dan paylater itu cicilannya kecil tapi bisa numpuk. Cicilan terlihat ringan, tapi kalau dipakai untuk semua kebutuhan,
total tagihannya bisa bikin shock deh. Belum lagi ada jebakan minimum payment. Bayar minimum akan membuat sisa utang kita terus berbunga. Misalnya utang 10 juta dengan bunga 2% per bulan. Kalau cuma dibayar minimum, bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk lunas. Selain itu, tanpa sadar, kartu kredit ataupun paylater ini bikin kita gampang boros karena merasa selalu ada uang cadangan. Jadi, kita perlu bijak ya untuk pakai kartu kredit maupun paylater. Caranya, hanya gunakan untuk keperluan penting. Pakai kartu kredit atau paylater itu hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Misalnya belanja bulanan atau bayar tiket transportasi. Dan juga bayar penuh tagihan. Selalu bayar full sebelum jatuh tempo supaya nggak kena bunga. Dan jangan lupa pantau limit kredit. Jangan gunakan lebih dari 30% dari limit yang tersedia supaya keuangan kalian tetap aman. Kalau kalian itu masih kesulitan mengontrol pengeluaran, lebih baik sebisa mungkin hindari pakai kartu kredit ataupun paylater. Fokus dulu aja pada membangun kebiasaan menabung dan investasi sebelum kalian beralih ke alat finansial yang lebih kompleks. Lanjut, kesalahan yang ke-10, terlalu mikirin soal jodoh tapi lupa ngatur keuangan. Banyak orang yang single yang terlalu fokus sama mencari pasangan sampai lupa bikin fondasi keuangan yang kuat. Padahal keuangan yang sehat itu justru bisa bikin kita lebih menarik di mata calon pasangan karena menunjukkan tanggung jawab dan kesiapan hidup mandiri. Kenapa keuangan yang sehat itu penting dalam pencarian jodoh? Yang pertama, karena ini menunjukkan kedewasaan kita. Keuangan yang teratur itu mencerminkan bahwa kita bisa mengelola hidup dengan baik. Terus juga ini mengurangi stres dalam hubungan ya. Banyak kan masalah rumah tangga yang berawal dari masalah finansial. Nah, dengan pondasi keuangan yang kuat, kita dan pasangan akan bisa lebih fokus membangun hubungan tanpa tekanan keuangan. Dan juga, keuangan yang sehat itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Kalau kondisi finansial kita stabil, kita jadi nggak perlu overthinking soal siap nggak siap saat ketemu calon pasangan. Jadi, cara menyeimbangkan proses mencari jodoh dan membangun keuangan yang sehat adalah, yang pertama, jangan berlebihan. Jangan habiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang cuma buat impress calon pasangan kalian. Jadi diri sendiri aja. Lalu investasi pada diri sendiri. Selain investasi uang, investasi juga dalam bentuk skill atau edukasi. Semakin berkembang diri kalian, semakin menarik kalian di mata orang lain atau calon pasangan. Dan juga fokus pada value. Cari pasangan yang sefrekuensi soal keuangan. Misalnya dia juga punya mindset hemat, atau mau kerjasama membangun masa depan gitu ya. Oh iya, keuangan yang sehat itu bukan berarti kita harus jadi sultan, udah kaya raya sebelum nikah ya. Yang penting adalah kita punya tanggung jawab, punya kemauan belajar, dan punya komitmen untuk terus membangun masa depan. Jadi nggak usah overthinking soal jodoh, tapi juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri, termasuk dari sisi finansial. Next, kesalahan yang ke-11, ikut-ikutan tren yang mahal. Pasti kalian pernah lihat tren barang atau pengalaman yang lagi viral di medsos, mulai dari gadget baru, outfit yang branded, sampai staycation di hotel yang mahal gitu. Kalian ngerasa FOMO nggak sih kalau nggak ngikutin tren itu? Banyak dari kita yang akhirnya jor-joran belanja demi kelihatan keren di mata orang lain. Tapi nggak sadar kalau ini bikin keuangan jebol. Kenapa tren mahal itu bisa jadi perangkap? Karena, pertama, tekanan sosial. Zaman sekarang, media sosial tuh bikin kita ngerasa harus keep up, biar nggak ketinggalan. Padahal biasanya ya, tren itu cuma sementara. Terus juga, alasan yang kedua, overpriced banget. Banyak barang atau pengalaman mahal itu cuma soal branding, bukan kebutuhan real kita gitu. Dan juga, alasan yang ketiga, gaya hidup boros. Kalau ini jadi kebiasaan, kita bakal susah untuk menabung atau investasi yang lebih penting. Misalnya nih, kalian sekarang masih single dan selalu ngikutin tren fashion yang lagi hits. Dalam setahun, kalian ngabisin belasan juta untuk beli outfit yang mahal. Padahal, kalau uang itu kalian alokasikan ke investasi, misalnya emas atau reksadana, ataupun instrumen investasi lainnya, hasilnya bisa jadi tabungan untuk beli properti atau apapun deh di masa depan. Jadi, untuk menghindari kesalahan atau jebakan tren mahal ini, coba deh sebelum memutuskan untuk ngikutin tren, tanya dulu sama diri kalian sendiri, ini kebutuhan atau cuman pengen? Lalu, fokus ke tujuan keuangan jangka panjang kalian.
Misalnya nabung buat traveling atau modal usaha. Dan ingat bahwa nilai diri kalian itu bukan ditentukan dari barang yang kalian miliki. Next, kesalahan yang ke-12, nggak punya proteksi asuransi. Banyak orang yang single, khususnya anak muda, yang mikirnya tuh, ngapain punya asuransi, kan masih muda dan sehat. Padahal, proteksi asuransi ini penting banget, terutama untuk antisipasi hal-hal yang nggak terduga, seperti kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba muncul. Kita kan nggak pernah tahu ya, musibah tuh bisa aja terjadi kapanpun. Dan kalau kita nggak punya proteksi, kita bisa menguras tabungan atau bahkan ngutang untuk biaya yang nggak terduga ini. Jadi, asuransi itu melindungi keuangan kita dari biaya besar yang nggak terduga ya. Misalnya rawat inap di rumah sakit. Terus juga premi asuransi untuk anak muda itu biasanya jauh lebih rendah dibanding saat udah tua. Dan dengan asuransi, kita bisa fokus membangun tabungan atau investasi tanpa khawatir ada pengeluaran dadakan. Nah, jenis asuransi yang cocok, terutama buat anak muda ya, yang pasti asuransi kesehatan. Ini menanggung biaya rumah sakit dan pengobatan kita. Terus, asuransi jiwa cocok buat kalian yang punya tanggungan seperti orang tua atau adik. Dan cara memilih asuransi yang sesuai dengan budget, bandingkan dulu produk asuransi di marketplace asuransi online misalnya. Lalu, pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Gak usah tergoda sama fitur tambahan yang gak relevan. Dan juga, pastikan bahwa perusahaan asuransi itu punya track record yang baik. Asuransi itu bukan cuma soal kita takut sakit, tapi juga soal kesiapan kita menghadapi risiko hidup tanpa menguras keuangan. Jadi jangan nunggu sampai terlambat, mulai deh cari proteksi yang pas buat kalian. Lanjut, kesalahan yang ke-13, belum mengerti prioritas keuangan. Saat lagi single, banyak orang yang ngerasa bebas secara finansial karena nggak ada tanggungan. Tapi kebebasan ini seringkali bikin salah fokus. Duit habis buat hal-hal yang nggak penting, sementara kebutuhan utama malah terabaikan. Akibatnya, uang yang seharusnya bisa jadi tabungan atau modal investasi malah lenyap begitu aja. Contoh pengeluaran yang nggak penting itu kayak beli minuman manis atau kopi setiap hari. Sekali beli bisa 30.000 lebih, dalam sebulan bisa sampai lebih dari 1 juta. Terus juga langganan streaming yang jarang kepakai. Punya 3 layanan, tapi cuma nonton 1. Atau beli gadget terbaru padahal gadget yang lama masih bagus. Nah, untuk bikin skala prioritas keuangan, langkah yang pertama adalah pisahkan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang bikin hidup kita jalan ya. Makan, transportasi, tagihan. Sementara kalau keinginan itu cuma tambahan. Lalu, gunakan alokasi keuangan yang jelas, misalnya 50-30-20. Jadi 50% dari gaji bulanan itu untuk kebutuhan pokok, lalu 30% untuk hiburan atau gaya hidup, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dan langkah yang ketiga, gunakan daftar belanja. Sebelum belanja, bikin list apa aja yang perlu kalian beli, supaya nggak tergoda beli yang lain secara impulsif. Dengan punya prioritas, kalian bisa menabung untuk impian jangka panjang, seperti traveling atau beli rumah misalnya. Terus juga, kalian nggak bakal stres gara-gara kehabisan duit di akhir bulan. Dan ini adalah titik awal di mana kalian bisa mulai membangun kebiasaan finansial yang sehat untuk masa depan. Lanjut, kesalahan yang ke-14, mengabaikan peluang belajar keuangan. Banyak orang, terutama yang mungkin masih muda, yang berpikir bahwa belajar keuangan itu ribet atau cuma buat orang-orang yang udah dewasa, udah punya banyak uang. Padahal, memahami keuangan sejak dini itu bikin kita lebih siap menghadapi tantangan finansial, terutama kalau nanti udah punya pasangan atau tanggungan. Ada banyak sumber belajar keuangan yang gratis dan mudah diakses, mulai dari media sosial, banyak akun edukasi finansial, entah itu di Instagram, TikTok, ataupun YouTube ini, yang membahas keuangan dengan santai dan relatable. Atau bisa juga dengerin podcast finansial. Kalian bisa dengerin obrolan santai soal tips keuangan sambil jalan atau pas lagi kerja. Bisa juga ikut webinar gratis. Ada banyak komunitas atau startup finansial yang sering mengadakan webinar gratis untuk pemula. Atau bisa juga baca e-book atau artikel online. Banyak situs yang bahas tips keuangan tanpa kita harus bayar. Belajar keuangan itu wajib dan sangat kalian butuhkan meskipun kalian masih single. Karena ini bisa bikin hidup kalian lebih teratur.
kalian jadi tahu kemana uang kalian pergi dan apa yang harus kalian lakukan dengan keuangan kalian. Terus juga kalian jadi lebih mandiri secara finansial, gak perlu terus-terusan minta saran atau bantuan finansial ke orang lain. Plus, bisa jadi inspirasi juga buat orang lain. Teman atau keluarga kalian pasti bakal salut kalau kalian udah ngerti cara ngatur keuangan sendiri. Next, kesalahan yang ke-15, kebanyakan nongkrong sama teman yang boros. Memang nongkrong sama teman itu seru, tapi kalau sering-sering, apalagi sama teman yang suka boros, keuangan kalian juga ikut terpengaruh. Kebiasaan ini bukan cuma bikin kalian bokeh, tapi juga menciptakan tekanan sosial untuk terus ngikutin gaya hidup circle kalian. Dampak buruk akibat punya circle yang boros, itu adalah besar kemungkinan kalian kena FOMO. Teman yang suka boros itu sering ngajak ke tempat yang mahal, dan ini bisa bikin kalian susah untuk menolak. Selain itu, kalian juga jadi susah nabung. Uang yang seharusnya bisa buat nabung malah habis untuk hal-hal yang gak penting, ngikutin teman kalian. Belum lagi gaya hidup konsumtif. Lama-lama kalian jadi terbiasa boros, dan ini susah untuk diubah kalau udah jadi habit ya. Nah, cara asik untuk bilang enggak tanpa merusak pertemanan bisa kalian lakukan dengan jujur aja bilang misalnya lagi hemat nih buat tujuan tertentu. Bisa juga dengan ajak teman kalian ke tempat yang lebih murah tapi tetap asik atau nongkrong di rumah aja. Atau bikin alasan yang kreatif. Maaf ya, lagi ada kerjaan yang harus diselesaiin. Dan cara untuk nongkrong yang hemat tapi tetap seru, coba nongkrong di rumah sambil bawa makanan masing-masing. Ini sering disebut dengan potluck. Atau bisa juga main game bareng, main game offline atau online bareng teman, itu bakal lebih murah dibanding kalau kalian selalu nongkrong di luar. Dan coba explore tempat-tempat yang gratis, cari taman atau tempat outdoor yang gratis buat hangout gitu ya. Dengan circle yang mendukung, kalian bisa tetap have fun tanpa harus bikin kantong kalian jebol. Plus, nongkrong hemat itu bukti kalau kalian dan teman-teman kalian itu sebenarnya saling peduli, bukan cuma saling pamer. Lanjut, kesalahan yang ke-16, merasa gaji udah cukup jadi santai aja. Banyak dari kita yang single merasa gaji bulanan kita udah cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Karena nggak ada tanggungan selain diri sendiri, kita jadi kebawa santai, bahkan cenderung males ya mikirin perkembangan karir atau tambahan penghasilan. Padahal ini bisa jadi jebakan yang bikin kita stagnan di tempat yang sama terus. Nah, kenapa mindset ini bahaya? Alasan pertama, inflasi itu jalan terus. Harga barang dan jasa naik setiap tahun. Kalau gaji kita nggak berkembang, daya beli kita bakal turun. Dan alasan yang kedua, kesempatan karir bisa lewat begitu aja. Kalau kita nggak upgrade skill, kompetitor kita di luar sana siap mengambil peluang yang sebenarnya bisa jadi milik kita. Dan alasan yang ketiga, nggak ada cadangan finansial. Kalau kalian nggak ada side hustle atau income tambahan, apa yang bakal terjadi kalau kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Nah, kalau ide side hustle-nya banyak banget ya yang bisa dicoba. Mulai dari freelance online, entah jadi penulis, desainer grafis, atau editor video misalnya. Bisa juga jualan online, atau jadi content creator, atau pakai instrumen keuangan investasi kecil-kecilan di reksadana, atau nabung emas. Dan supaya value atau skill kalian gak ketinggalan sama orang lain, bisa juga sambil upgrade skill. Bisa dengan ikut kursus online yang gratis misalnya, atau yang murah. Atau bisa juga dengan belajar dari YouTube. Kan ada banyak tuh tutorial gratis untuk skill-skill kayak coding, atau desain, atau public speaking. Untuk upgrade hard skill maupun soft skill. Dan juga jangan takut untuk cari mentor. Temui orang yang lebih berpengalaman di bidang kalian dan minta bimbingan. Dan kesalahan yang ke-17, gak punya tabungan nikah atau rumah. Kan masih single, belum perlulah mikirin nikah atau rumah. Ini pemikiran yang seringkali bikin banyak dari kita lupa bahwa persiapan finansial untuk pernikahan ataupun punya rumah itu nggak bisa yang namanya dadakan. Begitu tiba waktunya, biayanya bisa bikin pusing kalau nggak disiapin dari jauh-jauh hari. Kenapa perlu mulai menabung dari sekarang? Karena yang pertama, biaya nikah itu mahal. Rata-rata biaya nikah sederhana di Indonesia itu kan bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau nggak mulai nabung dari sekarang, beban biayanya bisa bikin kita harus ngutang atau menguras habis tabungan. Ya bisa juga sih sebenarnya menikah dengan sederhana gitu ya. Tapi ketika pernikahan itu dimulai, ada banyak biaya hidup yang muncul kan.
untuk kebutuhan bulanan maupun perabotan di rumah, itu juga butuh biaya yang nggak sedikit. Lalu alasan yang kedua, dalam hal ini rumah ya, harga rumah itu kan terus naik setiap tahun. Biasanya harga properti itu selalu naik. Dan semakin cepat kita mulai, semakin besar peluang kita untuk punya rumah sebelum harganya semakin gak terjangkau. Dan alasan yang ketiga, sebagai rencana finansial jangka panjang. Persiapan tabungan tuh bikin kita lebih disiplin dan terarah soal keuangan. Nah, strategi simpel untuk mulai menabung buat kalian yang masih single, bisa dengan mulai sisihkan 10-20% gaji kalian. Jadi pas gajian, langsung pisahin sebagian uang ke rekening khusus tabungan nikah atau rumah. Lalu gunakan investasi. Kalau kalian mau nabung jangka panjang, taruh sebagian uang kalian di emas atau reksadana supaya nilainya berkembang. Dan kurangi pengeluaran yang nggak penting. Potong langganan yang nggak terpakai atau kurangi belanja impulsif maupun jajan-jajan yang nggak terlalu penting. Kalau misalnya kalian udah siap-siap dari awal, kalian punya cukup waktu untuk ngumpulin dana secara santai, tanpa stres. Dan kalau misalkan nanti ada biaya tambahan yang mendadak gitu ya, kemungkinan besar itu nggak akan terlalu memberatkan kalian secara finansial. Tapi kalau kalian nyiapinnya dadakan, besar kemungkinan kalian harus ngutang, atau jual aset, atau minta bantuan keluarga. Yang mana ini bisa bikin kalian nggak nyaman secara mental dan juga finansial. Jadi guys, meskipun sekarang lagi single, jangan anggap remeh penting yang ngatur keuangan ya. Justru ini waktu yang paling tepat untuk belajar, menabung, dan investasi untuk masa depan kalian. Ingat, keuangan yang sehat itu nggak hanya bikin kalian tenang, tapi juga bikin kalian lebih siap untuk segala rencana besar ke depan. Kalau kalian ngerasa relate sama salah satu poin tadi, atau punya cerita seru soal kesalahan keuangan, share di kolom komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten lainnya. Oke, sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.